Agama itu memiliki dua ketentuan, ada yang namanya meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan. Untuk mengambil keberkahannya, terlebih dahulu mari kita baca dulu, baru nanti diterjemahkan kurang lebihnya dalam bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin ila an qala wa khiyanatuka bi amanati awda'aka Allahu ghayatut tuqyan fa inna a'dha'aka wa ra'ayaka fandur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'aradatil qiyamati bilisanin dzalikin Yallahu ta'ala ala mala'a minal khalaiqi qala Allahu ta'ala yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun fahfad jami'a badanika wa khususan a'dha'aka sab'ata fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksumun wa la yata'ayyanu litilkal abwabi illa man 'asallaha ta'ala bihadhihi al-a'dha' wa hiya al-'ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu wallahu a'lam. Mengkhianati apa yang telah diamanatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, terutama nanti menyangkut tentang 7 anggota tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Apabila kita tidak mampu menjalaninya dengan benar, bermaksiat dengan anggota-anggota tubuh tersebut, maka disebutkan telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dan ini konsekuensinya ada pertanggungjawaban yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini tidak menyangkut hanya sebatas dalam urusan rumah tangga ketika seorang suami menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin bagi istrinya, tidak hanya sebatas itu. Maka setiap bentuk amanat yang Allah titipkan kepada kita semua, tatkala kita tidak mampu menjalankan amanat-amanat itu dengan baik atau bermaksiat menggunakan amanat-amanat yang dimaksud, maka itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ya. Banyak orang salah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan amanat ini bahasanya hanya sebatas apa yang dititipkan untuk disampaikan, tidak disampaikan katanya itu tidak amanah. Betul, tidak menyalahi itu. Namun pengertian daripada mengkhianati apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala, batasannya tidak hanya berupa sesuatu yang tidak ada hubungan dengan diri kita, namun yang ada di dalam tubuh ini semuanya menjadi amanat-amanat Allah. Nanti akan disinggung lebih jauh ya. Mata akan ditanya, telinga itu akan ditanya, tangan akan berbicara, lisannya berbicara, kakinya menjadi kesaksian. Dan itu ia katakan di hari kiamat nanti di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya.
Karena itu kesimpulannya, jaga apa yang diamanatkan itu dipelihara dengan baik dan dijalankan dengan baik. Maka sungguh ketika kita mampu menjalankan amanat-amanat yang dimaksud ini dengan baik, maka tujuan akhir untuk mendapatkan kesuksesan itu akan bisa terwujud. Ya. Karena itulah untuk diketahui bahwa anggota tubuh ini akan bersaksi atas dirimu di hari kiamat nanti dengan lisan yang sangat fasih di hadapan semua makhluk ciptaan Allah. Ya. Bahkan ketika menyangkut masalah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bahwa pada hari di mana yang namanya lidah, yang namanya tangan mereka, kaki mereka, semuanya akan memberikan kesaksian ya, atas apa yang telah dilakukan selama dia hidup di dunia. Maka pada saat itu tidak ada kebohongan, tidak ada bahasa wanipiro, tidak ada. Tidak ada bahasa tawar-menawar. Salah dikatakan salah, benar dikatakan benar. Pada saat itu kejujuran yang ditampilkan, bukan kebohongan. Karena itu sungguh beruntung bagi siapa saja yang ketika diberikan kesempatan hidup di dunia, ia tidak akan pernah mengabaikan apa yang disebutkan amanat yang ditetapkan di dalam dirinya. Seperti yang kita lakukan pada malam ini, semuanya adalah perbuatan baik. Semoga sampai di akhir hayat nanti kita terjaga dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Maka syukurilah oleh saudara-saudaraku sekalian ya, bahwa apa yang antum semua lakukan, yang tempat tinggalnya jauh, yang dalam keadaan kepenatan, kelelahan atas aktivitas di siang dari pagi sampai sore tadi, namun ketika ada majlis-majlis ilmu, ada halaqah-halaqah ilmu, kita mampu mendatanginya, kita duduk di dalamnya. Maka tatkala langkah kaki itu menuju ke tempat yang baik, tatkala telinga itu mendengar nasihat-nasihat yang baik, ketika mata ini tertuju hanya kepada penglihatan yang baik, ketika tangan-tangan yang ada, jari jemari ini itu dipergunakan dengan baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka-mereka ini ketika menginginkan penghidupan yang lebih baik dunia wal akhirah, maka akan terwujud dengan sebab kemudahan di dalam mampu menjalankan amanat-amanat dengan baik tersebut. Bahkan sebagai bentuk peringatan di ayat yang lain ya, di dalam surah Yasin yang sering kita baca ya, di mana ketika Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Di hari itu mulut ditutup, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang telah kita kerjakan. Maka jikalau ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini dengan kaitannya, hubungannya, keberadaan kita di malam ini, maka sangat pas, sangat tepat ya. Maka tangan itu akan berbicara tentang kesaksian yang baik, dan kaki-kaki yang kita langkahkan di tempat ini semuanya akan menjadi kesaksian yang baik. Kenapa kita harus meragukannya? Maka dikatakan, sering saya sampaikan, mereka yang sudah menjadikan majlis-majlis ilmu itu bagian dari tujuan hidupnya, ia bisa istiqomah duduk di dalamnya, maka ini dikatakan orang yang paling beruntung. Sekecil-kecilnya pahala yang dia dapatkan kalaupun dia wafat meninggal dunia di dalam majlis-majlis ilmu tersebut, mendapatkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ya, cuma jangan berharap mati. Ya, mati itu tidak lemak. Ya. Ini jangan-jangan dengan kesusahan hidup yang dijalani kita berkeluh kesah dengan ya Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup lagi jalan hidup, lebih baik aku mati. Dipikir mati itu lemak.
Ya. Tapi maksudnya yang disampaikan tadi, sekecil-kecil pahala yang diberikan bagi mereka yang ketika wafatnya duduk dalam majlis ilmu itu dapat taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu fahfad jami'a badanika wa khususan a'dha'aka sab'ata fa inna jahannama laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maksum wa la yata'ayyanu litilkal abwabi illa man 'asallaha ta'ala bihadhil a'dha wa hiya al-'ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal farju wal yadu wal rijlu. Ya. Maka pelihara dan jagalah semua anggota badanmu, terkhusus anggota badan yang 7. Ya. Karena sesungguhnya neraka jahanam itu ada 7 pintu, di mana setiap pintu itu memiliki bagiannya tersendiri-sendiri. Dan mereka yang masuk ke dalam 7 pintu neraka jahanam itu adalah mereka-mereka yang bermaksiat dengan 7 anggota tubuh yang Allah amanatkan kepada dirinya. 7 anggota tubuh yang dimaksud apa? Pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidahnya, yang keempat perut, yang kelima kemaluannya, yang keenam tangan, dan yang kelima itu adalah kaki. Ya. Ini luar biasa nih, yang sehari-hari kita bawa kemanapun kita pergi, dalam kondisi kedinasan kerja, dalam waktu ibadah, dalam waktu kita bergaul di sosialisasi masyarakat, semuanya anggota tubuh 7 ini tidak akan pernah lepas dari tubuh kita. Makanya waspadalah. Nah, ya. Jaga dengan baik. Ya. Insya Allah ini nanti kalau waktunya memungkinkan kita jelaskan 2 atau 3 anggota tubuh yang dimaksud. Pertama mata. Ya. Ammal ainu fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumat. Ya. Adapun mata, sesungguhnya mata ini diciptakan oleh Allah bagi kita semua. Tujuannya apa nih? Ya. Untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam kegelapan. Ya. Mata ini anggota tubuh yang sangat vital. Ya. Gelap dan terangnya, bisanya seseorang itu berjalan di atas rel ketentuan Allah, dan bisanya orang tersebut berjalan di atas rel ketentuan di mana di situ ada larangan dalam syariat Islam. Kita bisa melihat dengan nyata bentuk kegelapan keterangannya, baik atau buruknya, itu karena sebab mata melihatnya. Ya. Maka bahasanya jaga mata ini dengan baik. Ya. Kemudian mata ini ketika ada hajat, ada keinginan bisa dipergunakan. Bahkan dengan mata ini juga kita bisa melihat salah satu keajaiban yang ada di dunia dan ada di langit. Bahkan dengan mata ini juga dikatakan wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, sebagai pelajaran di mana kita bisa melihat akan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada peringatan, hendaknya mata itu dijaga. Jangan sampai melihat hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Pertama apa nih yang harus dijaga oleh mata? Ya. Antan tanzura biha ila ghairi muharram. Ya. Nah ini jangan melihat, ya, bahasanya perempuan yang bukan muhrimnya. Nah ini agak repot Ustaz, karena ini bagian dari rezeki. Nah, ya, apalagi ini namanya setan gepeng nih. Ya, ini setan gepeng, ada baik ada buruknya.
Kalau kita buka, klik saja akan muncul semua. Dan pelakunya siapa? Orang Islam. Pelakunya siapa? Saudara-saudari kita. Ingin mencari nafkah, penghidupan yang lebih layak, cuma caranya salah. Joget sana pakai jilbab, ya. Pakaian menutup aurat katanya, tetapi itu hanya fungsinya sebagai membalut. Kita disuguhkan dengan yang demikian ini paling senang, jadi tontonan yang paling berharga. Sedangkan di dalam keberadaan HP-HP kita ini banyak kebaikan, kita ogah untuk melihatnya. Ini banyak ini sumber-sumber ilmu yang didapat. Kadang-kadang kita lewati begitu saja. Ya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca yang seharusnya menjadi bahan renungan, itu pun katanya bukan hal yang menarik. Coba kalau dilihat, ada perempuan yang wajahnya putih, kuning langsat, keningnya licin, hidungnya mancung seperti paruh burung, dagunya lancip, matanya belok. Nah ini nih bahasanya. Yang sudah punya bini, banding-bandingkan, nyeselnya aku punya bini yang coba dulu jangan kawin dulu, dapat yang model macam ini. Ya Pak Haji Dan. Pak Haji Dan itu, oh ya aku nih, kecuali ada lokaknya. Ya. Bubu. Ya. Nah ini dilihat nih. Kemudian yang harus dijaga oleh mata apalagi nih? Wa ila suratin malihati bi syahwati nafsi. Ya. Jangan melihat gambar-gambar yang bisa menyebabkan kita itu nafsu. Tontonan-tontonan berbentuk gambar tuh ya. Perempuan yang mengumbar aurat, kita lihat muncul nafsu syahwat kita. Nah ini larangan ini bagi mata. Ini disebut juga zina mata. Orang yang dihukumi zina itu tidak hanya berhubungan layaknya seperti suami istri yang belum disahkan. Betul itu juga zina, tapi itu zina besar. Kalau melihat dengan mata menyimpulkan syahwat itu juga dihukumi zina, walaupun itu zina kecil. Artinya di sini ada larangan dalam syariat. Maka jangan pernah mata itu melihat hal-hal yang demikian. Kalau ketidakmampuan kita menjaga mata ini sehingga kita melihat sesuatu yang dilarang di dalam syariat, artinya apa nih? Berarti kita itu telah melakukan puncak daripada kejahatan. Bahasanya kita ini termasuk wong yang paling kurang ajar. Ya. Diberi mata, bukannya disyukuri untuk hal-hal yang baik, tetapi fakta di lapangan yang terjadi mengingkari akan fungsi daripada mata itu sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian berikutnya, jangan pernah memandang remeh saudaranya yang lain. Memandang remeh dengan mata ini melihat pandangan memandang remeh saudaranya sesama muslim. Bahasa orang Palembang nyengege. Tahu nyengege? Ustadz itu kalau ngimami pakai ayat-ayat pendek, aku baca. Ada tak di sini yang galak ngomong cik? Nah, bukan aku itu. Ya, bukan aku yang ngomong. Ya. Ada ustadz-ustadz yang lebih paham itu biasanya. Ya. Kalau mengikuti cara Nabi itu afdolnya itu baca surat yang pendek, selesai yang dibaca. Ya. Walaupun dia baca misalnya Al-Quran panjang, tapi lebih afdolnya yang selesai. Kecuali kalau misalnya mau mengingat hafalan, menghatamkan Al-Quran dari hafalannya itu tidak kenapa. Itu juga afdol. Ya. Jangan pernah memandang remeh saudaranya yang lain. Ya. Kemudian
Jangan melihat aib saudaranya. Kalau kita sudah tahu ada aib dari saudara-saudari kita itu, ditutupi. Ya. Jangan ditambahi, jadi babak belur lah dulur gitu. Ya. Tutupi, sudah tahu sudah. Ya. Sama seperti ketika kita ada saudara kita yang meninggal, maaf, sejahat apapun dia terhadap kita di masa hidupnya, begitu banyak orang yang tersakiti dengan sebab perbuatannya di masa hidupnya, maka kalau dia sudah meninggal dunia, sudah, cerita lama itu ditutup bukunya. Yang diungkapkan itu semua kebaikannya, bukan keburukannya. Ya. Makanya kalau habis sholat jenazah itu, dalam pemahaman kita, ya, seorang imam sholat jenazah itu kan berkata, apakah almarhum almarhumah ini semasa hidupnya adalah orang yang baik? Jawab baik. Ini kadang-kadang tidak. Ngebohongi Allah. Aku tahu dia tidak baik. Yang lain nanya, apa dia keburukannya? Tukang mabok, tukang judi, tukang malak. Banyak kampung sini yang disakiti. Aku udah galak ngomong baik. Jahat dia nih. Tidak boleh. Tutupi keburukannya. Dan itu jadikan sebagai doa bersama. Bahwa tatkala ia ingin menjumpai Allah, menjalani hidup yang sebenarnya di alam barzah, perjalanan hidup yang begitu berat bagi mereka yang menjalaninya, maka tugas kita yang hidup dalam mengantarkan perjalanannya. Ketika dikatakan apakah dia adalah orang yang baik, jawab baik. Jawab baik. 3 kali mengatakan baik, 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 baik. Maka ini menjadi apa? Doa yang baik harapannya. Sehingga keluarga yang ditinggalkan pun merasa bersyukur kepada Allah. Seberapa buruknya keluarga ia semasa hidupnya, namun ketika di akhir hayat kematiannya tidak pernah diungkapkan keburukan itu, aibnya ditutup, tapi yang ditampilkan adalah doa kebaikannya. Nah, ini namanya muslim sejati. Ya, muslim sejati. Nah, ini fungsi mata. Ya. Kemudian yang kedua adalah telinga. Telinga ini penggunaannya untuk apa sih? Sebagai bentuk menjalankan amanat Allah yang baik. Itu pertama, jangan mendengar bid'ah. Nah, ini kalau wong ngomong ke bid'ah sudah. Ya. Dulur sebelah itu kalau lah ngomong bid'ah sudah. Bid'ah sesat. Tempat orang sesat di neraka. Sempit cara berpikirnya. Ya. Untuk kita-kita ini, karena sudah hadir majlis, tolong paham. Ya. Bahwa tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan di zaman sahabat, itu semua dikatakan bid'ah yang menyesatkan, tidak. Ya. Ada perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita lakukan ini hari, tapi dalilnya ada, ini bukan bid'ah. Itu bagian dari kepada kebaikan. Ya. Ini hadir majelis, ya, dimasukkan tuh di media, di Facebook tuh pakai HP. Bid'ah bukan? Bid'ah, zaman Nabi bid'ah. Tapi ini baik nggak tujuannya? Bagian dari dakwah bukan? Bagian dari syiar bukan? Tujuannya apa? Supaya orang tahu nih di sini ada majelis. Apapun bentuk majelisnya, siapapun yang menjadi narasumber datangi, hadir di dalam, bukan promosi. Tapi bagian dari kebaikan. Selama majelis-majelis ilmu halaqah ilmu itu diajarkan tentang kebaikan, mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik hubungannya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama, maka itu semua adalah kebaikan. Walaupun itu tidak dilakukan oleh Nabi, kita melakukannya, bukanlah bid'ah yang jelek, bukan bid'ah yang buruk, bukan bid'ah yang dhalalah, bukan bid'ah yang menyesatkan, tetapi ini adalah bid'ah hasanah, kebaikan. Ya.
Maka jangan sempit cara berpikirnya. Kemudian apalagi sih yang harus dijaga untuk telinga ini? Ya, menggibah. Ya, ini paling ini nih, luar biasa nih menggibah. Nanti ada babnya ya, nanti kita sampaikan. Kemudian apa? Berkata keji. Ya, berkata keji. Kemudian apa lagi? Merasa takut dalam kebatilan. Ya. Kemudian apa lagi? Bahwa yang benar kemudian selain kita itu diperintahkan untuk tidak menggibah, selain kita itu diperintahkan mata ini untuk tidak mendengar keterangan perkataan yang sifatnya bid'ah, kemudian telinga ini juga dijaga untuk tidak berkata keji, maka fungsi berikutnya yang harus kita betul-betul perhatikan, fungsi utama daripada telinga ini adalah untuk mendengarkan kalamullah. Quran yang dibaca oleh orang lain kita mendengarnya, atau kita sendiri yang melakukannya. Ketika ada majlis tafsir mentadabburi Al-Quran, kita ikut hadir di dalamnya sehingga pendengaran ini menjadi pendengaran yang baik. Kemudian mendengarkan disampaikannya sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi. Kemudian apa lagi? Mendengarkan fatwa kalam hikmah yang disampaikan para ulama, para wali-waliullah. Yang semua itu tidak lain harapannya agar kita ini menuju pada satu kesuksesan. Telinga berharga, mata berharga, telinga berharga. Maka jangan sampai pernah kita mengotori. Ya. Ingat, kita merasa bahwa tujuan itu adalah untuk kebaikan kesuksesan, tetapi sesungguhnya kita itu menuju pada kehancuran. Orang-orang yang tidak bisa menjaga telinganya ini disebutkan di sini apa? Wahada ghayatul khusran. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Oleh karena itu, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa jangan pernah mengira ya, orang yang mendengar itu tidak berdosa. Jangan pernah mengira. Bahasanya macam ini. Ada 3-4 orang, ya, 2 atau 3 orang ini berbicara tentang keburukan. 1 orang ini mendengar. Maka jangan pernah mengatakan yang berdosa itu yang berbicara. Oh tidak. Ada satu riwayat itu disebutkan ya bahwa innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahaddu muktabain. Bahwa pendengar itu sekutu kawannya orang yang berbicara. Jadi walaupun kita tidak berbicara keburukan, mendengar keburukan, maka dosanya sama. Dosanya sama. Menggibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kita nongkrong di situ. Dapat gak imbasnya? Dan kalau kita bergaul dengan wong jual minyak wangi, kita harum. Kalau kita bergaul dengan wong pandai besi, kecipratan api. Ya. Ngerti bahasanya? Ya. Kalau orang hadir dalam duduk majlis, berarti pergaulannya jadi apa? Baik. Coba nyogok tempat uang negok, nyekek botol itu. Moga bersorban di sini. Ya. Oh ya, aku ni berdakwah di sini. Berdakwah tapi ngadepi minuman. Oh minum gitu, melok minum. Mana itu? Ya. Apakah ini dikatakan orang yang mendengar pembicaraan itu tentang keburukan orang itu tidak berdosa? Sekali lagi dosanya sama. Karena orang yang mendengar itu sekutu. Artinya apa? Sama dengan orang yang berbicara, mendapatkan dosa yang sama. Karena itulah ya, untuk sama-sama dipahami
Ketika kita itu diberikan amanat oleh Allah berupa pendengaran, maka sekali lagi perbanyaklah pendengaran itu untuk selalu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, firman-firman Allah, hadis-hadisnya Nabi, baik itu yang sifatnya nasihat yang baik disampaikan oleh para ulama. Maka sungguh tatkala kita menjadikan telinga ini sebagai pendengaran yang baik, kita bisa menjaganya dengan baik, maka sekali lagi kita termasuk orang yang nanti bisa menjaga amanat-amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja ya yang bisa disampaikan. Ya, kebetulan ini bab lisannya ini panjang ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada? Ya, kalau kita tidak ada kita tutup ya. Silakan diperhatikan ya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تنسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي صلى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه
عدد قش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي